Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Khair Maharani dari kelompok 6. Saya dari jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi LDK hari pertama dan hari kedua. Pada hari pertama, materi yang disampaikan ada wawasan Nusantara, kedisiplinan, mental ideologi, dan leadership. Materi pertama yaitu wawasan Nusantara yang dijelaskan oleh Bapak Muslim Leo Rima. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti penglihatan atau tinjauan atau pandangan. Yang kedua, Nusantara. Nusantara dibagi menjadi dua kata yaitu Nusa dan Antara. Nusa dapat memiliki dua arti yaitu kepulauan dan bangsa. Antara memiliki makna relasi seberang atau laut. Yang berarti Nusantara adalah kepulauan atau bangsa yang dipisahkan oleh laut. Secara terminologis, Nusantara ada dua pendapat. Yang pertama dari Profesor Dr. Wan Usman, yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, dalam GBHN 1988, wawasan Nusantara adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Berdasarkan kedua pendapat di atas, secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Diri yang dimaksud di sini yaitu bangsa Indonesia sendiri, sedangkan lingkungan yang dimaksud adalah Nusantara sebagai tempat tinggalnya. Selanjutnya ada latar belakang. Ada tiga. Yang pertama itu secara historis atau sejarah. Wilayah Indonesia merupakan bekas jajahan dari Belanda. Pada ordinasi 1939, wilayah perairan Indonesia hanya 3 mil. Pada tahun 1957, bertambah menjadi 12 mil, dan pada tahun 1980 menjadi 200 mil. Proklamasi membuat bangsa Indonesia yang sebelumnya terpecah belah dan terjajah berubah menjadi bangsa Indonesia yang bersatu dan merdeka. Yang kedua ada secara geografis dan sosial budaya. Indonesia merupakan negara dengan wilayah dan posisi yang unik, serta bangsa yang heterogen. Indonesia memiliki 17.504 kepulauan, luas wilayahnya yaitu 5.180.053 km persegi yang terdiri dari 1.922.575 km persegi daratan dan 3.257.483 km persegi lautan. Jarak dari utara ke selatan yaitu 1.880 km dan jarak dari timur ke barat yaitu 5.110 km. Indonesia terletak di antara dua benua dan terletak di antara dua samudra pada posisi silang, dan juga terletak pada garis khatulistiwa dan berada pada iklim tropis. Yang ketiga ada secara aspek geopolitis dan kepentingan nasional. Kesepakatan para pendiri NRI hanyalah wilayah bekas jajahan Belanda. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Materi kedua ada kedisiplinan yang dijelaskan oleh Bapak Fatur Rahman. Disiplin berasal dari kata disere yang berarti pelajar. Karena kata disere itulah timbul kata disiplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan. Disiplin bertujuan untuk mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Di sini ada jenis-jenis disiplin. Yang pertama, disiplin pribadi. Adanya sesuatu yang ditaati atau ditinggalkan dan adanya proses sikap seseorang terhadap hal tersebut. Yang kedua, ada disiplin beribadah, yaitu melakukan perintah agamanya masing-masing. Yang ketiga, ada disiplin sosial, yaitu disiplin dari dalam kaitannya dengan masyarakat. Yang terakhir, ada disiplin nasional, yaitu status mental bangsa yang tercermin dalam perbuatan berupa keputusan dan ketaatan, baik secara sadar maupun melalui pembinaan terhadap norma-norma kehidupan yang berlaku. Di sini ada hubungan disiplin dan pendidikan.
Kedisiplinan merupakan hal yang amat menentukan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Sampai terjadi erosi disiplin, maka pencapaian tujuan pendidikan akan terhambat. Faktor yang mempengaruhi turunnya disiplin belajar yaitu yang pertama ada menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang kedua ingin bebas terlepas dari aturan. Yang ketiga ada pola didik yang berubah-ubah. Yang keempat ada motivasi belajar turun. Yang kelima ada aturan yang tidak ketat. Materi yang ketiga ada mental ideologi yang dijelaskan oleh Bapak Rahmat Maulana. Pembinaan mental ideologi dilaksanakan untuk membina kesadaran yang berideologi, Pancasila dan tunduk, taat terhadap ketentuan hukum, beretika dan loyal. Yang bisa kita sikapi yaitu rela berkorban, pantang menyerah, semangat juang yang tinggi, meningkatkan kinerja masing-masing individu dan organisasi. Materi yang terakhir adalah leadership yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Yohanes Kurniawan. Kepemimpinan menurut Harold Canos dan kawan-kawan, kepemimpinan sebagai pengaruh seni atau proses mempengaruhi orang-orang sehingga mereka akan berusaha mencapai tujuan kelompok dengan kemauan dan antusias. Menurut Hershey dan Blanchard, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam usaha untuk mencapai tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Variabel situasi. Yang pertama ada stres. Hipotesa bahwa stres atau tugas yang mendesak maupun percepatan lainnya akan diikuti dengan peningkatan konsensus kelompok walaupun mungkin cukup banyak pendapat yang berbeda sebelumnya. Dan hal yang tersebut tentunya disesuaikan dengan kepentingan dari adanya tujuan tertentu. Yang kedua ada kematangan bawahan, yaitu seorang pemimpin harus memikirkan kepentingan tugas dan hubungan antar manusia, karena pada dasarnya kepemimpinan melibatkan faktor-faktor seperti berikut ini. Yang pertama ada pemimpin, bawahan, dan tujuan yang akan dicapai dalam situasi tertentu. Prinsip kepemimpinan yaitu yang pertama ada kenali diri sendiri dan berusaha untuk merubah kualitas diri. Yang kedua berusaha mencari dan mengambil tanggung jawab atas tindakan sendiri. Yang ketiga membuat keputusan yang cepat dan tepat. Yang keempat ada menjamin bahwa tugas dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan selalu diawasi. Yang kelima ada mempergunakan unit saudara sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir adalah memiliki kecakapan dalam teknik maupun taktik. Dan pada hari kedua ada 2 materi yaitu public speaking dan pertahanan semesta. Materi pertama yaitu public speaking yang dijelaskan oleh Bapak Nur Rahman. Bapak Nur Rahman menjelaskan kurangnya bank data dari topik yang dipilih, kurangnya praktik, dan juga tidak rileks akan menyebabkan public speaking menjadi tidak maksimal. 5 pilar public speaking yaitu pertama ada benar, hanya sampaikan kebenaran atau jika tidak tahu, diam saja. Yang kedua ada jujur, sampaikan dengan cara yang baik, terutama adalah jujur. Belajar itu jika kita berhenti belajar, maka kita akan berhenti bertumbuh, dan setelah itu maka kita akan mati. Yang selanjutnya ada praktik, yaitu jago tanda praktik hanyalah halusinasi, dan yang terakhir ada fleksibel, yaitu kunci untuk mendapatkan output yang diharapkan. Selanjutnya ada pertahanan semesta yang dijelaskan oleh Bapak Triwarnarno. Sejarah pertahanan keamanan bangsa Indonesia sejak tahun 1945 memberikan banyak pengalaman dan data untuk menyusun sistem pertahanan keamanan yang mampu menanggulangi setiap ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Landasan Sishankam Rata yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahan darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan kewajiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.